Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasum. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita di hari ini yang menyenangkan ini, ya. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, keluarga, teman-teman, rezeki, ilmu, lingkungan, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, mensupport kita untuk bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, insya Allah tanggal 13 ya April kita akan memasuki sebuah bulan yang selalu dirindukan oleh umat Islam khususnya, ya, yaitu adalah bulan Ramadan, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam bulan Ramadan ini, ya, sebagaimana surat tadi ayat ya di surat Al-Baqarah yang sudah saya kutip tadi di depan, ya, bahwasanya disebutkan oleh Allah di situ Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di situ adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa. Nah, terkait dengan ayat itu, topik kali ini kita akan membahas tentang Ramadan, bulan Al-Qur'an. Dan sekaligus bagaimana kita mengakrabi Al-Quran itu sebagaimana mestinya yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi berdasarkan ayat tadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya memang di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana dia diturunkan Al-Quran. Maka tidak mengherankan ketika Ramadan ini terkenal dengan bulan Al-Quran. Syahrul Quran, inilah Ramadan, adalah bulan Al-Quran, ya. Kemudian berikutnya ayat tadi itu bahwasanya faman syahida minkumus syahr, barang siapa di antara kalian melihat bulan itu, bulan Ramadan maksudnya, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa, ya. Jadi Al-Quran itu rekan-rekan sekalian diturunkan di bulan Ramadan, ya. Kemudian hudal linnas, dia berfungsi sebagai hudan linnas, yaitu sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk, ya, petunjuk, ya, petunjuk petoduh, ya. Jadi namanya petunjuk, ya, tentu saja ya petunjuk itu menunjukkan kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang baik. Jadi menunjukkan memang, ya. Jadi kalau kita misalkan bertanya kepada seseorang di mana lokasi Masjid Al-Akbar Surabaya misalkan, kemudian orang itu menceritakan, sampean dari sini berjalan 100 meter, ya, nanti belok kanan, terus ada pertigaan, sampean belok kiri 50 meter, nah, kemudian sampean belok kanan lagi. Nah, disitulah Masjid Al-Akbar. Malah spesifik lagi jalannya, ya, didetailkan lagi. Lah kemudian orang yang bertanya itu menjadi paham, menjadi tahu, oh iya. Kemudian dia berjalan, akhirnya barulah dia sampai ke
Masjid Al-Akbar atau tujuannya itu. Begitulah Al-Qur'an rekan-rekan sekalian. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah hudan linnas, tidak hanya bagi manusia muslimin mukminin ini Al-Qur'an itu. Jadi dia diturunkan Allah hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, guidance, petunjuk gitu. Ya, guide ya. Jadi petunjuk akal kita, jiwa kita gitu ya. Nah, kemudian di ayat itu selanjutnya faman syahida minkum syahr, ketika bulan Ramadan itu hadir falyasumhu, maka hendaklah berpuasa. Ya. Jadi karena hadirnya bulan Ramadan, kemudian karena diturunkan Al-Qur'an, kemudian lantas oleh Allah disuruh kita berpuasa. Ya, disuruh kita berpuasa oleh Allah itu. Nah, seakan-akan rekan-rekan sekalian, Allah itu ingin menyiapkan, menyiapkan, ya, membuat kita kondusif, tidak hanya badan kita, tetapi juga jiwa kita. Ya, untuk apa? Untuk bisa menerima, memahami Al-Qur'an itu. Ya, untuk bisa menerima, memahami, mengakrabi Al-Qur'an itu. Disuruh berpuasa. Berpuasa itu semacam penggelontoran secara fisik ya, secara badan itu terbukti ya, kalau menurut hadis sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Kemudian kalau kita melihat tinjauan ilmu pengetahuannya itu penggelontoran racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Ya, malah kalau kita melihat orang-orang Barat itu penyakit yang banyak di situ adalah kegemukan gitu, alias kebanyakan makan. Ya, kita sering itu sakit perut, sakit badan kita bukan karena kekurangan makan atau makan yang cukup, tapi karena kebanyakan makan. Kesalahan makan, kebanyakan makan. Akhirnya kita sakit. Ya, coba kalau kita mencoba puasa gitu ya, mungkin puasa Senin Kemis ya, mungkin coba puasa Daud ya. Itu enggak ada ceritanya lapar kemudian sakit perut itu enggak ya. Yang sering sakit itu karena kita salah makan atau kebanyakan makan. Jadi secara fisik memang puasa itu membuat kita sehat ya. Dan juga secara kejiwaan ya. Kejiwaan itu ternyata rekan-rekan sekalian banyak ayat Al-Qur'an itu yang menyuruh kita supaya justru menahan diri, kontrol diri, al-hikmah ya, itu kontrol diri, tali kekang kuda, gambar seperti itu. Jadi kontrol diri. Akal itu juga terkait dengan kontrol diri. Orang yang bertakwa itu juga terkait dengan kontrol diri. Ya. Pandangan mata, ya, telinga, mulut, ya, dan semua organ-organ tubuh kita. Itu banyak ayat Al-Qur'an itu menyuruh supaya menahan pandangannya, menahan pendengarannya, ya. Menahan semuanya. Jadi nggak boleh liar gitu. Nggak boleh liar kemudian lost doll gitu ya, nggak ada remnya sembarangan. Enggak. Justru tuntunan Al-Qur'an itu kita supaya menahan ya, supaya mengkontrol, supaya selamat dan bahagia, hati-hati ya. Ya, la'allahum yattaqun, la'allakum tatafakkarun, allahum yatafakkarun, la'allahum yarsyudun. Ya, semoga agar kalian bertakwa, agar kalian bersyukur, agar kalian mendapatkan kecerdasan, rusdah. Itu semuanya untuk kontrol diri sebenarnya. Ya, tidak sembarangan berkata-kata, tidak sembarangan bertindak yang merugikan diri kita. Jadi kembalinya itu kepada diri kita. Nah, jadi terkait itu rekan-rekan sekalian, Allah menyiapkan dengan puasa itu, Allah menyiapkan jiwa kita, fisik kita, jiwa kita tuh supaya bersih itu. Ya, supaya suci. Karena memang jiwa itu bisa kotor, bisa suci, bersih. Ya, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan pada jiwa itu fujuroha wa taqwaha, jalan kefasikan dan jalan takwanya. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang menjaga kesucian jiwanya. Jadi beruntunglah orang yang memilih untuk memelihara jiwanya, akalnya. Ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah, celakalah merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya itu, sembarangan ngawur. Ya, jiwanya enggak dipelihara, sembarang sampah-sampah masuk semua,
fitnah, ghibah, hoax diterima semua, ya. Itu fungsi Al-Qur'an itu. Jadi Allah seakan-akan menyiapkan diri kita supaya kondusif untuk bisa ditanami Al-Qur'an. Ya. Memang rekan-rekan sekalian, jiwa kita itu tidak bisa akan paham itu Al-Qur'an itu kalau kotor. Ya, kalau tidak suci. Disebutkan oleh Allah ya di dalam ayat yang lain, ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan bisa orang itu memahami Al-Qur'an itu illal mutahharun kecuali orang yang mensucikan jiwanya. Jadi orang yang kotor jiwanya, suka sirkuit-sirkuitnya itu sudah ngeling ke yang baik, yang buruk-buruk, yang dolim-dolim, yang yang rusak-rusak itu. Maka Al-Quran itu tidak bisa, tidak mendal gitu. Bahkan dia akan menjadi semakin sesak orang yang link-linknya itu sudah keburukan. Ya, wala yazidudz zalimina illa khosara. Al-Quran itu tidak akan menambah kepada orang yang zalim itu kecuali kerugian. Semakin sesak dibacakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengeritik dirinya. Ya. Nah, barulah kalau orang sudah mutahharun mensucikan dirinya, maka Al-Quran itu insya Allah bisa menancap, bisa paham gitu, ya, kepada orang itu. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi memang Al-Quran itu kalau kita melihat sekilas semuanya itu bahwa tentu saja Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, bahkan bukan sekedar dihafalkan tanpa dipahami artinya. Banyak di antara kita itu dikira membaca itu melantunkan, melafalkan tanpa diketahui artinya. Bukan itu rekan-rekan sekalian. Yang namanya hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan, namanya petunjuk, yaitu harus dipahami sebisa mungkin, semampu kita memahami isi petunjuknya itu loh, informasinya itu loh. Ya. Loh, Pak, kok bahasa Arab, kita kan orang Jawa, kita orang Sunda, orang Madura, ya. Loh, Al-Qur'an itu kan sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang mempelajarinya, yang menerjemahkannya, ya. Kita bisa bantuan mereka, kita bisa menggunakan itu. Ya, online banyak, terjemahan banyak, atau kita berguru kepada seseorang. Ya, banyak cara kalau kita memang berusaha untuk memahami Al-Qur'an itu. Jadi memang harus dipahami, namanya hudan, petunjuk, ya. Itu harus dipahami. Bahkan di ayat yang lain itu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Supaya mereka memikir-mikirkan Al-Qur'an itu, supaya memahami. Waliyatadzakkara ulul albab, supaya orang yang mempunyai akal sehat itu bisa memahami Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jelas itu. Ya. Bahkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu bisa menjadi pengobat jiwa ya ketika dipahami maknanya, ketika dipahami artinya. Ya. Baru kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dipraktekkan nyata gitu, bukan hanya teoritis. Ya. Bukan hanya teoritis, tapi dipahami kemudian berusaha kita dipraktekkan sepanjang hidup kita, semampu kita tentu saja, secara dinamis, secara indah ya, secara nyaman gitu dalam kehidupan sehari-hari. Dipraktekkan memang. Bukan hanya dibaca tanpa artinya, itu namanya bukan membaca itu namanya rapal. Dirapal itu, komat kamit, tapi nggak ngerti artinya. Ya nggak bermanfaat itu petunjuk itu. Ya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, Quran itu memang tidak ada di dalam Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu untuk berburu pahala. Itu nggak ada. Silakan cari di Al-Quran itu, baca Al-Quran kamu thawaban misalkan, atau ujron misalkan. Ajr supaya burulah pahala itu. Bacalah Al-Quran untuk mencari pahala, banyak-banyakan pahala, banyak-banyakan hatam. Salah itu rekan-rekan sekalian. Nggak ada itu. Tujuan membaca Al-Quran itu bukan pahala. Ya, bukan cepet-cepetan hatam, banyak-banyakan hatam. Ya meskipun tentu saja semua kebaikan, ingat ya kebaikan, itu kalau dilakukan mendapat pahala. Itu nggak usah di cari, sudah otomatis gitu. Kalau kita melakukan kebaikan itu pasti mendapatkan pahala, termasuk membaca Al-Qur'an. Ya. Tetapi membaca Al-Qur'an itu bukan untuk mencari pahala. Tidak ada kok Al-Qur'an dicari pahalanya gitu ya. Kemudian banyak-banyakan hatam gitu dalam satu bulan Ramadan itu enggak ada seperti itu.
Al-Quran itu adalah untuk dipahami. Hudan linnas. Ya, apa di surat Alif Lam Mim Al-Baqarah itu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi sebagai petunjuk rekan-rekan sekalian yang harus dipahami, ya. Yang harus dipahami. Kemudian lantas dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan berhenti, bahkan tidak hanya berhenti di pemahaman itu saja, tetapi diteruskan pada praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Quran menyuruh puasa itu baik, misalkan ya kita coba praktek puasa. Ketika menyuruh adil, kita coba berusaha adil. Ketika Quran tidak jangan ghibah, jangan fitnah, jangan dolim, jangan dusta pada diri sendiri, lingkungan orang lain. Ya kita mencoba belajar itu sepanjang hidup kita pelan-pelan, ya pelan-pelan. Itulah sehingga Al-Quran itu menjadi hudan, menjadi mubarak, berkah, menjadi syifa, ya, menjadi rahmat gitu. Baru di situ fungsi Al-Quran itu baru seperti itu, ya. Maka memang bagaimana teknisnya itu kita bisa membuka di surat Muzammil, ya. Di surat Muzammil itu disebutkan oleh Allah suruh diperintah untuk bangun malam, ya. Kumil laila illa qalila awing qus minhu auzidhu waratilil qur'ana tartila. Bangunlah pada malam hari, waratilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu perlahan-lahan, maknanya itu dipahami perlahan-lahan, edeng-edeng, perlahan-lahan, bukan cepat-cepat, bukan banyak-banyakan. Yang ini ya, jadi enggak ini. Kemudian sanulqi 'alaika qaulan tsaqilan, akan kami tancapkan kepadamu qaulan tsaqilan, perkataan yang berbobot. Al-Qur'an itu wahyu rekan-rekan sekalian, bukan sembarangan kata-kata. Dia adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Ya, itu adalah wahyu, akan ditancapkan oleh Allah qaulan tsaqilan, perkataan informasi yang berbobot. Ya. Yang akan menyelamatkan kita, membahagiakan kita insyaallah fid dunya wal akhirah. Ya. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi Al-Qur'an Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Mari kita mengakrabi ya, mumpung ini momennya luar biasa, jadi kita dipuasakan oleh Allah ya. Kemudian disehatkan jiwa raganya supaya kondusif. Ibaratkan orang bertani itu tanahnya itu dicangkul, dipupuk, dibebaskan dari hama penyakit semuanya, baru ditanami bibit Al-Qur'an sehingga dia bisa tumbuh dengan subur yang lantas berbuah manfaat-manfaat bagi kita. Oke, itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.